intens. Baik, saya pindah dulu ke Pak Michel. Pak Michel, kemarin akhirnya untuk pertama kalinya ibu korban berbicara di depan publik, menceritakan soal dugaan pemerasan, dugaan perundungan, bahkan ada cerita sampai pernah jatuh ke dalam selokan, dan ketika dilaporkan jawaban dari FK Undip adalah itu untuk melatih mental menghadapi pasien. Pertanyaan saya, sudah berapa lama sebenarnya keluhan-keluhan dari Dokter Aulia itu disampaikan kepada Ibu? Dari semenjak beliau mengikuti program pendidikan PPDS, Pak, tahun 2022 kalau tidak salah. Baik, 2022 sudah dilaporkan, dan apa saja tindakan-tindakan yang pernah dilakukan keluarga atau orang tua korban maupun korban sendiri untuk melaporkan perundungan itu, Pak Michel? Pertama melalui telepon, dan beberapa kali ibunya datang sendiri ke Semarang dari Tegal untuk ketemu sama Kaprodi, ya, tapi tidak satupun yang membuahkan hasil. Jadi tidak pernah ada sanksi terhadap para pelaku perundungan begitu ya Pak Michel? Tidak sama sekali, makanya saya berharap segera bisa ada tersangkanya. Nah, dari tersangka itu akan membuat segalanya, Pak. Karena kalau satu aja dijadikan tersangka pasti akan membuka semuanya. Dan saya juga apresiasi Polda Jateng karena memang perlu hati-hati masih dengan batas normal penyidikan ini karena si korban ini meninggal gitu loh. Jangan sampai pihak Polda tidak berhati-hati dalam menyidik, nantinya gampang dipatahkan di pengadilan, justru nanti ini tidak mendatangkan efek jerah. Karena saya berharap perkara ini akan mendatangkan efek jerah untuk semua PPDS, baik presiden maupun konsulen sebagai pengajar untuk berhati-hati. Karena saya berharap dari putusan pidana nanti bisa mengakhiri karir mereka. Karena mereka tidak pantas lagi menjadi dokter, gitu loh. Anda berharapnya sampai kemudian ada sanksi yang membuat mereka tidak bisa menjadi dokter lagi begitu Pak Michel? Ya iya dong, kalau ada sanksi pidana dengan moral yang seperti itu, ya apakah mereka masih pantas menjadi dokter? Tugas dokter itu menyembuhkan masyarakat atau manusia yang sakit, bukan menyakiti manusia yang sehat, apalagi dirusak mentalnya. Penyakit mental ini lebih berat daripada penyakit fisik lainnya, Mbak. Iya. Gimana kita memiliki dokter yang karakternya psikopat? Dan ini banyak loh. Kita juga pernah mengalami hal-hal ini, menemukan dokter yang jutek, yang susah diajak bicara. Baik. Jadi saya tidak mau terlalu mendesak Polda. Saya lihat ini masih batas-batas normal dan mereka bekerja dengan benar. Gitu loh. Saya memberikan ruang dan waktu untuk mereka. Oke. Karena saya paham betul, saya pengacara, saya paham betul bagaimana perkara nanti dibawa ke pengadilan kalau asal membawa. Baik. Pak Michel, saya ingin bicara soal setoran 225 juta yang kemarin diungkap oleh ibu korban. Ini iuran apa saja 225 juta ini dan kepada siapa saja ini diserahkan? Yang jelas itu uang 225 itu yang diketahui dari pihak keluarga ke rekening almarhum. Dari rekening almarhum itu almarhum juga ada yang mentransfer beberapa kan ke beberapa untuk kepentingan mereka lah, untuk residen dan lain-lain. Saya tidak bisa membuka terlalu mendetail, Mbak. Oke. Karena itu sedang dipakai untuk proses penyidikan. Jangan sampai kita buka di sini nanti para mereka ini yang kita mau jadikan, yang saya berharap bisa jadi tersangka ini mempersiapkan diri untuk menjawab. Baik. Kalau untuk Dokter Aulia sendiri memenuhi tuntutan 225 juta itu seperti apa, Pak Michel? Apakah hanya dari korban sendiri ataukah orang tua korban juga harus ikut membantu korban memenuhi 225 juta itu atau bagaimana? Bukan cuma orang tua korban, adik korban yang sedang menjadi dokter pun mengumpulkan biaya-biaya gaji-gaji dia untuk membantu saudaranya ini. Karena kadang-kadang kebutuhan uang itu mendadak. Dan saksinya kalau tidak dipenuhi, dia diintimidasi. Diintimidasinya seperti apa, Pak Michel? Ya banyak tugas-tugas yang mereka, saya sudah katakan jam belajar mereka yang tidak wajar. Jam kerja paksa lah, saya bilang kerja paksa dia dari jam 3 sampai jam 1:30. Itu kan waktu dia pulang, dia kelelahan masuk selokan seperti yang diceritakan oleh ibu korban, tidak ada yang menolong karena jam 1 dini hari itu, Mbak. Iya.
untuk tidak diperkosa sama orang. Tidak ada yang membantu. Itu loh. Itu kan karena kelelahan dan itu sudah diberitahu sebelum itu dia sebelum sakit baru jatuh itu kan menyebabkan dia sakit. Itu ibunya pun sudah memberitahu ke prodinya tapi tidak ada tanggapan. Baik, Pak Michel, saya ingin konfirmasi, benarkah ada informasi bahwa almarhum itu di semester kedua sudah pernah meminta berhenti, tetapi keluarga kemudian menahan dan meminta almarhum untuk bertahan karena ini adalah program beasiswa dan kalau mundur itu artinya akan kena penalti? Tidak, Pak, itu beritanya salah. Yang benar, pihak keluarga, pihak orang tua, bapak dan ibu beliau itulah yang karena sering mendengar keluhan, menawarkan untuk anaknya berhenti. Namun almarhumah tidak mau mengecewakan orang tuanya, tidak mau sampai dia tidak meneruskan program beasiswa ini. Gitu loh. Tapi di sisi lain beliau tertekan. Jadi orang tua korban yang minta beliau untuk berhenti. Bukan Karena korban ya, bukan dokter Aulia yang minta berhenti ya? Bukan. Orang tua korban berkali-kali itu mengadukan hal ini kepada Kapolri, tidak ada respon, makanya dia bilang, kalau kamu sudah tidak kuat, nak, berhenti saja. Tidak apa-apa, dia bilang, kalau sampai ada yang mau dibayar, bapak ibu sanggup membayar. Tapi si almarhumah tidak mau. Baik, Pak Michel, saya mendapat informasi bahwa ada 3 teman seangkatan Dokter Aulia yang juga melapor ke polisi. Apa yang Anda ketahui tentang 3 ini dan apakah hanya 3 atau lebih banyak lagi sebenarnya yang akan melapor? Sudah tambah 1, Mbak, ada 4. Oke, 4 orang. Laporannya seperti apa, Pak Michel? Ini mereka sudah ada di Polda ataupun tahu itu. Cuman kami sepakat tidak bisa membuka dulu, ya kan? Karena kalau Mbak duduk dengan mereka aneh gitu, karena tekanannya terlalu keras ya, terlalu berat buat mereka. Mereka sangat ketakutan. Saya sendiri bingung gitu loh. Intimidasinya seperti apa, sehebat apa? Mereka belum mau membuka sampai dengan saya berhasil menerbitkan 3 surat. Nah, saya sekarang sedang mengusahakan 3 surat itu. Surat jaminan dari kolegium mereka, surat dari Kemendikbud, surat dari Kemenkes. Nah, saya sedang menunggu KTP mereka untuk diberikan kepada saya. Nah, ketika KTP itu diberikan, baru saya akan menerbitkan surat itu. Jadi perlu waktu lah. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa clear semuanya. Nanti ketika mereka melaporkan, saya juga pengen ke rekan-rekan media ini mengungkap semuanya, membantu dan mengawal. Baik. Karena ini tidak boleh disembunyikan, Pak. Baik. Baik, Pak Michel, selama sebulan ini sejak kematian Dokter Aulia dan kemudian kasusnya bergulir, masih dalam pemeriksaan, kemudian bukti-bukti dikumpulkan dan diserahkan kepada Polda, adakah tekanan yang diterima oleh pihak keluarga? Sekarang sudah tidak ada, sebelumnya ada, makanya kita lapornya agak terlambat. Dari kematian durasinya kan cukup agak lama itu kita laporkan, karena korban tidak mau. Dia meminta ada jaminan keamanan dari Kementerian Kesehatan pada saat itu. Langsung Pak Budi mengeluarkan surat. Saya tulis surat kepada Pak Menteri perihal ini, Pak Menteri langsung menjawab. Gitu kan. Dan saya sangat dibantu oleh Bu Irma dari Komisi 9 Partai Nasdem. Beliau mengawal ini dan sangat artinya intens memperhatikan urusan ini. Kalau boleh tahu tekanannya seperti apa, Pak Michel, sebelum kemudian keluar surat dari Menteri Kesehatan? Ya, dia bilang kalau kamu lapor sesungguhnya anakmu lah yang pelaku bully, anakmu lah yang begini, anakmu yang begitu, kamu jangan lapor. Nanti justru masalah itu berbalik dan polisi akan dibeli macam-macam lah. Ini informasi dari ibunya, ya bukan dari saya sendiri loh. Iya, ini yang melakukan adalah para pejabat dari Undip atau siapa, Pak Michel? Mereka tidak mau membuka dan sampai sekarang tidak membuka itu, tidak mau. Dan dia ada ngomong ke saya salah satu orang, tapi saya belum bisa buka di sini, Pak. Mbak, nanti ketika tersangka sudah ditentukan oleh Polda, saya akan buka semuanya. Oke, baik. Saya tapi kembali. bukan berarti kita buka ya, ke polisi bukan tidak buka, kita buka di kepolisian. Baik, baik. Saya kembali lagi.